Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Bapak Kepala Dinas beserta dengan staf-stafnya yang saya hormati, juga dari Darba Wanita Persatuan yang saya hormati, ibu-ibu, adik-adik dari keluarga dan undangan santunan anak yatim saya hormati. Alhamdulillah, dalam suasana yang penuh rahmat ini Allah Subhanahu wa taala tasik memberikan kesempatan dumateng kula lan panjenengan kesempatan urip ning dunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, adik-adik semuanya yang ada di ruangan ini, seneng boten sampean? Seneng boten? Duh, kok meneng? Dengar-dengar seneng boten, Bu? Senang badan? Jawab senang, panjenengan sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga bisa hadir di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Duh, niki sehat tok niki pun seneng niki saestu lho, Bu. Tangga kula niki nek rumah sakit, masyaallah nggih, kathah niki. Niki wau kula nggih tamu-tamu kula tolaki nggih. Sing sakit niki ngoten niku. Napa malih niki jenengan punya Bapak Kepala Dinas yang luar biasa. Sudah lama saya kenal sama beliau ini. Saya masih dinas juga di Pemda sana. Ya, orangnya seperti enggak tua-tua ya. Karena beliau tenang orangnya, senang ya. Patut jadi pimpinan panjenengan itu ya. Enak. Jadi sudah dikasih bocoran-bocoran tentang tunjangan-tunjangan. Luar biasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya melihat yang ada di depan ini di samping senang juga sedikit merebes. Kalau ingat peristiwa kapan itu saya ada tamu yang dulu itu sama ibunya cerita, pas mau hari raya begini ini, anak yang laki-laki masih yatim itu datang diajak nyekar ke makam bapaknya yang ada di Kediri sana. Sekarang ibunya ikut meninggal dunia ya. Sampai di makam ibunya, bapaknya itu pada nyekar sama ibunya, anak itu kecil itu laki-laki ucap apa aku pakai baju dibelikan oleh pamannya. Duh, Bapak kok eneng ae, Bu? Bapak kok eneng ae, Bu? Ibunya merebes. Bapak kerja di Allah ya, Bu ya. Nah ini
Kok dengar ya bapakmu kerja dengan Allah. Kau tidak ulang-ulang bu. Kau oleh-oleh bu apa? Nah, ini sentuhan yang luar biasa. Maka Rasulullah pantas dengan apa yang juga disampaikan dalam firman-Nya, araital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu semua ini, hei orang-orang pendusta yang pendusta agama. Nah ini kita itu sholat, puasa, zakat, tapi dikatakan pendusta agama. Karena apa? Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim. Mereka mengerti dan tidak perhatikan tentang anak yatim, bahkan juga tidak menganjurkan memberi makan pada fakir miskin. Ini satu renungan. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwasanya siapa yang nanti ingin kedudukannya di samping di surga, disuruh menyayangi, menyantuni, mengasihi dan memperhatikan anak yatim. Maka hari ini luar biasa pikiran-pikiran Anda, bapak-bapak, ibu, ini digerakkan oleh Allah untuk mempedulikan peduli pada anak-anak yatim ini. Saya senang sekali. Sekian tempat saya dihadirkan di dalam acara santunan anak yatim ini. Saya sebelum menyampaikan panjang lebar yang dalam hari Jumat pagi yang sangat singkat waktu pagi ini, coba saya tanya adik-adik ini, yang bapaknya meninggal dunia, coba ngacung. Bapaknya meninggal dunia, ngacung. Ya, itu ya. Kemudian bapaknya yang pergi keluar Jawa kerja, ngacung. Ada enggak? Ada. Ya. Kemudian yang sudah SMA ngacung. SMP ngacung. SMP itu. Jadi kalau sudah SMP biasanya usianya sudah 13, 14 gitu ya. Jadi mungkin juga santupan pada anak yatim dan berduafa juga pada, mungkin juga kalau fakir miskinnya sudah ibu-ibu. Nah, jemaah yang saya hormati, Masya Allah, yang ada di depan saya ini ibu-ibu yang punya anak yatim. Kalau itu punya harta, perhiasan, intan maupun emas-emasan, tentunya ibu-ibu betul-betul memperhatikan dan menjaga perhiasan itu. Iya tidak? Iya tidak? Dijaga betul-betul. Ya. Sekali-kali dilihat, dibersihkan. Nah, apa yang ada ini adalah suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diporsikan kepada ibu-ibu. Bukan ibu-ibu yang punya anak yatim, bahkan yang ada di kanan kiri saya ini. Jadi santunan anak yatim itu tidak hanya diberikan pada hari raya dan pada 1 Muharram. Tapi setiap ada kelebihan, perlu kita perhatikan seperti itu. Ini adalah mutiara-mutiara yang luar biasa mahal harganya. Mahal harganya. Ibu kalau menyantuni anak yatim ini tidak kelihatan. Aku ngasih uang katakan 100.000, tidak kelihatan. Tapi maknanya, pada hakikatnya titipan ibu itu kepada anak yatim luar biasa besarnya. Nanti kita ambil di akhirat. Ya. Mungkin sekarang ini kalau di sini kita mantu-mantu. Oh, ingat, sadar diingatkan ustadznya. Kalau sudah begini saya kadang-kadang menangis. Karena saya sendiri punya ponakan yang yatim karena tinggal bapaknya kena corona. Itu. Bahkan ada orang yang sengaja nyantuni anak-anak yang kena corona itu. Sekarang
Sekilas uang 100.000 itu buat ibu-ibu barangkali yang uangnya banyak itu adalah kecil sekali, tapi buat anak-anak dan ibunya ini tinggi. Mutiara-mutiara yang harus kita jaga karena mempunyai makna yang sangat tinggi. Jadi kalau umpamanya ini adalah umpamanya tanaman, ini tanaman yang harus kita jaga juga, kita sirami kalau kepanasan, terlalu panas taruh di tempat teduh, disirami dengan air. Mungkin juga dilihat tanaman ini kalau ada hama-hama dibersihkan. Nah, anak ini suatu titipan yang nantinya setelah besar mempunyai makna yang tinggi. Kita sirami dengan apa? Ini yang harus menjadi perhatian ibu-ibu sekalian. Ya. Karena anak-anak yang kecil nakal, wah nakalnya luar biasa. Ya. Kalau panjenengan tidak bisa menjaga si yatim ini, maka teriak mulutnya ini akan tidak bagus. Ini saya sudah sering melihat seperti itu. Maka titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ini titipan yang sangat berat. Sebetulnya yang dititipi bukan ibunya yatim saja, termasuk kita ini dititipi karena sudah didawukan, dijanjikan kata Rasulullah bahwasanya siapa yang betul-betul menyantuni, menyayangi, membuat ketentraman hati si anak yatim itu, nanti kedudukannya dekat dengan saya di surga. Tinggal percaya atau tidak. Itu. Kalau kita melihat seperti tadi, aku pakai baju baru, aku dibelikan paman ini baju baru. Yang diajak di dalam kubur tidak menjawab. Untung itu bukan anak-anak sampean yang kasih kesempatan seperti itu. Ini jadi tolong yang juga mereka ini dekat anak yatim dan mempunyai anak yatim, sayangi mereka. Sayangi mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di samping kita menyayangi anak yatim ini masih dalam kondisi masih kecil-kecil. Rasulullah sendiri sudah menyampaikan, inna fi jannata darul yuqalu lahu darul farah. Ning swarga itu ada gedung namanya Darul Farah. Laudek-udek la yadkhulu illa min farhusibyan. Kanggo sapa sejatine? Man farhusibyan. Jadi ning gedung ning swarga itu ada gedung sing gedunge luwih enak ditimbang ning swarga tadi. Itu di dalamnya surga. Itu. Kanggo sapa? Man farha sibyan. Jadi kanggo wong sing iso nyeneng-nyenengno cah cilik, apa maneh nyenengno cah yatim. Dapat itu. Ini loh. Man farha sibyan, sing sapa iso nyeneng. Apa kok cah cilik-cilik iki perlu disenengne? Bu, sampean nggih sering nyentaki cah cilik mboten? Ada mboten apa sentak. Lali. Tapi kita rebut siji cah cilik-cilik niki durung duwe dosa. Durung duwe dosa. Durung apa? Entuk perintah
mboten enten perintah salat untuk bocah-bocah cilik-cilik, mboten toh? Gak tahu ngomong elek, gak tahu mbijuk sing niat mbijuk kanggo elek. Ini cilik-cilik ini. Jadi durung duwe dosa. Kadang-kadang sing dosane akeh nyenani sing gak duwe dosa. Sama eling-eling niku. Cilik-cilik durung duwe dosa, sing tuwek niki akeh dosane, ojo gampang nyeneni cah cilik sing duwe durung duwe dosa. Sama eling-eling niku. Niki pesene Rasulullah memberikan gambaran seperti itu. Sing nomor loro, apa cah cilik niku perlu diseneng-seneng nih. Arek cilik niki dungane mandi, sampean mboten ketinggal. Dungane ning mandi saleh durung duwe dosa. Nek donga kula dungane panjenengan niki kadang-kadang pek mandine sik angel, tangi turu wis ngecablik. Nek basa nganjuk ngecablik napa, nek basa kula Surabaya ngene ngecablik ae. Nyecret. Tentang itu rudet wis rame ning ambek bapake ya ambek anake wis. Nah, niki nyecret ae dari di Pak Zainal niku wau. Ini. Jadi berusaha untuk apa? Minta doa dari anak-anak itu. Mulane Rasulullah nek enten bocah cilik ini cepet-cepet diwuruhi salam. Assalamualaikum. Supaya keluar balasannya waalaikumsalam, mendoakan panjenengan sama ditani niku. Ya, nek cilik-cilik ini set yatim set diparani. Ya, sampeyan inventaris bila perlu jenenge iki alamate, mene nek duwe-duwe rada luwe, susuke THR diparani. Tidak setahu orang-orang ada sini nyalami dewe parani mamun di kiki. Nah, anak itu penting itu enggak selamat ini. Jaluk tungane baci yang tungane selamat nak nggih ibu iki muga-muga ae besok ilang umroh neng ditungane ngoten nggih. Masyaallah. Siapa tahu kita punya duit kadang-kadang ndak ngerti tan ngelompok duit ada panggilan umroh. Seneng toh. Tapi ya diniati nek ngerti nek duit siji enggak ganti mobil betone itu. Dipanggil, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini setiap menemukan anak kecil diseneng-seneng. Tidak yatim saja, anak kecil. Saya berusaha juga demikian nyenang dengan anak yatim, anak kecil. Jadi di masjid saya Brumnas itu, nih Pak Zainal tahu, saya menyiapi permen, banyak permen coklat, permen. Jadi kalau saya datang, anak-anak kecil dari jauh itu sudah datang, Pak Haji datang, gitu. Apa? Karena permen itu sudah saya tumpuk banyak, saku 2 ini permen. Tanya kan? Ya, ada juga. Jadi akhirnya apa? Kalau saya datang dari depan sana datang salaman, kalau itu cuma apa? Minyak wangi. Saya dilepas biasanya bawa minyak wangi terus. Ya, tak tutul nih minyak wangi. Nah, pulang ditunjukkan ibunya. Bu, aku salam sama Pak Haji. Wangi Bu ya. Nanti ibunya yang enggak kuat wangi, yang cengkir-cengkir, enggak usah salaman sama Pak Haji ya Bu nih. Beliau tahu itu. Sana nyeneng necat cilik. Itu seperti itu ibu. Bahkan kalau dapatnya datang ke rumah saya, kalau saya di pagi ada aktivitas saya untuk sama anak-anak balita, pulang saya kasih permen. Barang satu permen paling 1000. Tapi ini tidak habis. Habisnya kemana? Anak itu senang kasih permen. Ya kadang-kadang Bu, bisa dikasih permen, betul kalau bertamu itu batuk, jangan baci, ya sudah.
Jadi nyeneng yang nono caci, apalagi yang disenangkan anak ya yatim. Saya paham, oh ini yang bapaknya mati dulu ya. Saya berusaha tidak hanya ngomong doang, tapi juga berusaha untuk memberikan pada mereka. Dan saya kalau setiap melihat yatim saya nangis. Saya melihat tak tahan itu. Bayangkan ibu-ibu ini, kalau ini sampai renungi sampai ke lubuk hati yang sangat dalam. Pada saat mereka bersama ada anak dibonceng bersama ayahnya, senang-senang di alun-alun sana, mereka merenung, seandainya itu saya, bapak masih ada, mungkin saya seperti dia. Ini saya bayangkan pada ponakan saya dari renungan, sehingga ini ada semacam ketukan hati, rasa sayang kepada mereka. Coba ada anak yang seperti ini, mungkin masih perlu juga rangkulan, disayang sama ayahnya. Belum tahu mereka tidak tahu bagaimana. Tapi yang kalau sudah seperti itu kadang-kadang merenung sendiri, melihat teman-temannya main-main sama itu, kadang-kadang muncul ya, perasaan ingin sama bapaknya. Ya mudah-mudahan nanti ibu-ibu ini yang masih sendiri yang dapat ganti yang baru ya, untuk temannya ngomong itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, anak ini jangan dimarah-marahi. Kalau ini anak-anak mulai dari bawah sudah terbiasa nyentak omongan yang tidak bagus, akan meniru. Tamu saya pagi, anak setelah itu anak kecil, karena mungkin omongan ibunya kasar. Pas saat pore, apa yang diucap jadi anak itu, saduk gundulmu gitu. Ibu itu saduk gundul itu, saduk gundulmu gitu. Nah gitu. Ibu itu gendeng-gendeng juga ada yang dibisu-bisu ada. Ini. Saya juga menganjurkan, sayangi dia dengan bahasa-bahasa yang halus. Kalau nyirami saya katakan sirami dengan apa? Air yang bagus, dipupuk dengan bahasa akhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW sangat senang sekali melihat apa yang disayangi besok, yang dari sini orang yang akhlakul karimahnya sangat bagus. Maka dilatih. Jangan anak berani karena kelulah daripada orang tua. Ini titipan ini. Berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah mandi, dimandikan yang bagus, kemudian dengan bahasa mandi yang enak. Setelah itu berangkat, setelah diberikan berkat, dicium, disayang, salim, berangkat didoakan. Setelah didoakan sana, mereka belajar tetap doanya panjangkan menyertai. Pulang dari kemudian didoakan, alhamdulillah anak saya selamat ya Allah, salim. Dikiring doa terus. Pulang dikasih dulan, dikasih makan, doa lagi. Mau tidur malam hari, doa lagi, tempat tidur dibersihkan dengan bahasa-bahasa, ya Allah, bulah tidur anak saya supaya tidurnya ya Allah. Kalau dikasih mimpi lah yang indah, yang menyenangkan. Terus bangun tidur juga gitu. Nah, karena apa? Ibu-ibu, saya banyak menerima pasien anak-anak kecil, katanya kalau malam sering berteriak-teriak, nangis. Kenapa anak saya baci? Apa kesurupan? Tadi pagi sudah ada. Ya. Malah yang tadi pagi itu ibunya yang seperti kesurupan. Mudah-mudahan di sini tidak ada ibu-ibu yang kesurupan ya. Tapi pernah jenengan seperti kesurupan ya.
teriak-teriak ngamuk sama bapaknya sama ibunya. Ya. Jangan dibiasakan dengan bahasa jelek, karena ada anak yang demikian. Bangun tidur sudah dibangunkan dengan teriak-teriak, tangi turu bengi didelok apa? Main HP sampai malam tidak tidur-tidur. Ini sampean juga akan kalah dengan anak-anak ini karena HP. Ya tidak, Bu? Leres beneran. Jadi kalau anak itu diam kalau dikasih kalau tidak dikasih HP, ya ini harus hati-hati. Mau mandi juga gitu diantar. Jangan mandi sendiri aja blek-blek tidak resik. Pulang berangkat sekolah dimarahi lagi. Atus gak mentas-mentas. Mau sarapan begitu. Sarapan di senani mana? Sarapan gak entek-entek. Berangkat. Terus anak ini nanti akan munculkan apa? Jiwa berani terhadap orang tua. Ini saya titip kepada panjenengan seperti itu. Malam hari karena ibunya sering marah, malam sering duduk denger ditanya, "Lapa kok meneng denger nangis?" Karena mimpi mungkin dimarahi ibunya. Mimpi karena dimimpi jelek, sehingga apa? Anak itu punya jiwa semangat untuk belajar semakin berkurang karena ada rasa takut dengan orang tua. Waktu sekolah ujian nilainya jelek karena tuntutan tadi. Dapat nilai jelek tidak dihargai tapi diomongi bagaimana? Paling nyontoh koncomu. Nah ini kebetulan saya juga ngajar sosiologi ya di Universitas Kadiri sana. Jadi kalau ada ibu-ibu mau kuliah di Unik sana bisa hubungi saya. Jadi bagaimana itu sistem berinteraksi dengan anak-anak, berinteraksi dengan keluarga ini. Jadi sekali lagi jangan sekali-kali ini ibu mendidik anak, apalagi mendidik anak secara tidak langsung murui anak tidak secara langsung, tapi mereka itu memberi contoh-contoh yang tidak bagus. Sepele bu, zaman jajal anak sampean ben sampean ajak belajar belanja nang toko. Belanja nang toko sampean utang. Jajal utang, berunu utang. Dia dino, "Bu aku njaluk kerupuk." Utang sen ngene. Ini mbak ya kono utang suwe-suwe berangkat utang dhewe kok akeh catetane lha anakmu njaluk balik-balik merene utang karena kuliah dibanding utang. Nah ini karena berinteraksi dengan lingkungan dengan bahasa-bahasa yang sekiranya itu adalah tidak memberikan porsi pendidikan yang bagus. Maka dari itu saya bicara yang semacam ini ibu-ibu sekalian, terutama adalah masalah anak-anak ya yatim ini titipan Allah yang sangat mulia. Saya senang sekali ada kepedulian dari ibu-ibu Darul Persatuan. Kapan itu saya memberikan ceramah di kabupaten juga bersama gabung Darul Persatuan bersama Ibu PKK ya. Waktu saya diri itu ke sana. Hati-hati ibu. Saya beri contoh lagi, jangan sampai ini di depan anak jenengan. Suatu kejadian di Gresik ya. Ini ibu bapaknya gegeran. Sekila gegeran, bapaknya itu berangkat kerja. Keluar dari rumah itu istrinya itu dengan bahasa jelek misui, ngerti misui ibu? Sing lanang dipisui itu. Keluar dari jalan serat, hantam tabrak meninggal dunia. Syuter yang lagi itu. Hati-hati. Kemudian ada lagi peristiwa karena apa? Ibu bapaknya suami istri belanja di toko emas. Kemudian ibunya gendong anaknya itu. Ya, pas nggendong anaknya nuwun sewu.
Ya, ibunya itu di toko emas nyumbat cincin. Setelah dicumbat cincin sudah jadi harganya di toko banyak sekali harganya, kok mahal. Nah itu ibunya bawa cincin. Cincin yang ada di tangan ibunya ditarik itu, ditaruh di mendadak. Ibunya doa, bukan berdua ngucap insyaallah wasyurib, aku mau nggak pakai cincin mas gitu. Agak merabak menggendong anaknya, si anaknya tadi itu, cucunya. Nah, tidak lama si laki-laki, anaknya laki-laki itu masuk rumah sakit. Setelah keluar rumah sakit, di luar itu laki-lakinya nunggu. Mobil jemput disetiri sama istrinya itu. Suaminya ditabrak dan meninggal dunia. Ini karena apa? Karena emosi yang tidak terkontrol. Awas, anak menyaksikan hal ini selamanya memorinya ingat. Yang terakhir, ada anak kecil, masih kecil sekali Bu, tapi anak usia itu dalam arti usia sekitar 4 tahun. Di bawahnya 4-3 tahun mereka itu, ibu bapaknya itu kerja. Ibu bapaknya kerja, anaknya diserahkan pembantunya. Ini kasih contoh supaya menjadi angan-angan. Kemudian anak kecil itu adalah menemukan paku ibu. Ibu bapaknya kerja, meninggalkan mobil di rumahnya. Mobil bagus masih dalam 1 tahun. Mobilnya bapaknya itu digambar. Digambar dengan paku. Saking senangnya anak itu, bapaknya pulang kerja datangi. Apa aku bisa gambar bapak aku bisa gambar, bagus bapak. Bapaknya senang. Tapi yang setelah dilihat gambarnya di dalam di mobil baku. Ini kejadian sama dengan saya punya mobil juga, itu anak-anak cucu saya itu juga sama temannya gambar mobil di mobil saya, catnya dieret-eret itu yang anak kecil gak ngerti. Nah setelah melihat mobilnya tadi digambar dengan paku, emosi bapaknya, mengambil ranting pohon itu diceplaskan tangannya ini. Besok tidak boleh gambar lagi. Nah karena luka, dan lukanya ini ada getah dari pohon itu, akhirnya membengkak tangannya. Pembantunya matur, Pak anaknya adanya panas, kasih panadol. Dikasih panadol, masih bapak masih panas. Ya. Kemudian akhirnya dibawa ke dokter, Pak ini tangannya harus dipotong. Namun sih anaknya menangis menjerit, apa aku nggak punya tangan, aku nggak bisa main bapak, aku nggak bisa main bapak, sama temanku nggak bisa main. Terpaksa tangan ini dipotong tangannya. Kemudian penyesalan dari bapaknya karena merasa bersalah terhadap anak yang tidak berdosa itu. Terus sakit, bapaknya tadi merasa penyesalan yang tinggi, meninggal dunia. Maka dari itu saya katakan hati-hati dengan anak-anak yang tidak berdosa ini. Kalau jenengan ini yang banyak dosa, jangan main-main dengan anak yang tidak berdosa. Sekali lagi, ambil doanya melalui salam, dan pada saat juga kita punya rezeki, santunilah terutama anak-anak yatim ini dengan memberikan sebagian rezeki. Saya yakin kalau panjenengan sadar apa yang kita berikan pada anak yatim, kepada anak-anak kecil itu adalah intinya adalah titip. Nah ini bukan bicara titip, tapi Allah akan memandang bahwasanya sampean titip rezeki panjenengan nantinya diambil di akhirat. Saya tidak perlu panjang lebar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada gunaan manfaat, dan kita doakan mudah-mudahan
ibu-ibu yang menyantuni anak-anak yatim yang dipimpin oleh Bapak Kadis ini, betul ada guna dan manfaat. Tahun depan mudah-mudahan juga bisa nyantuni lagi, rezekinya semakin banyak, mudah-mudahan semakin sehat jasmani dan rohaninya, keluarganya semua, mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan semangat dalam meningkatkan amal ibadahnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan taqul lana walitin shifaa wa hajatin wa hajatin wa hajatin wa ta'ah wa tadfa'na kullahu nabala. Allahumma 'alim bi asyru habiran bi hajatin syamin basirun fi kulli ismin jam'an tasbir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan wa tawbatan shifaan wa batinan. Allahumma inna nas'aluka jannah. Allahumma jirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka lisanan dakiran wa qalban syakiran wa batanan syabiran wa sa'tuni bidini baduna al-akhirah. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadha az-zamani wa fitnati wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa badu nafsi wa dhurriyyati khazaina bismillah wa shukri billahi ma fatiha la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'al waladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa jamatana wa ikhwanina wa akhawatina wa min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahli ibadati wa ta'at wa min jariyati wa sadaqat wa min ahli qira'ati al-Qur'an wa min ahli akhlaqul karimah wa min ahli akhlaqul karimah wa min ahli akhlaqul karimah wa la tajana wa yawm al-syarri wa ad-dhairi wa min ahli al-ma'siyah dalalah wa la tajana wa yawm al-syarri wa bi rahimin. Sebelum saya tutup, saya titip kata ibu-ibunya yatim, nanti kalau mendapatkan santunan jangan keliru mempergunakan uang dari santunan. Ingat ya, itu haknya ya. Jangan setelah kasih duit, kini duit cekel digawe tuku pulsa ibu ya. Gawe tuku pulsa ibu damel tulinan apa YouTubean, ini porsinya lain. Ini adalah contoh yatim. Kemudian kebetulan ini rioyo duit dicekel dena di gawe potong rambut ibu kira bonding, ini keliru. Porsikan sekali lagi ben seneng. Iki duit mulai teko santunan yatim tanian. Ayo nang ngene tuku klambi cesen kayak kelambi ini ya anyar kenang-kenangan iki biyen kelambi iki awet nak biyen dikei santunan kok Dinas Pertanian iki lali tukang pulsa kaya akhirus salam Allahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.